Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita jumpa lagi, Kamis 18 Agustus 2022. Mari kita siapkan hati untuk menerima makanan rohani lewat renungan yang berjudul Pandangan Positif Terhadap Tuhan. Bacaan firman Tuhan diambil dari Kitab 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 sampai 12. Yang akan kita baca sekarang adalah ayat yang kelima dan keenam. Demikian bunyinya. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Saudara-saudara, Raja Hizkia adalah contoh dari orang yang mempunyai pandangan positif terhadap Tuhan. Sedangkan Raja Hosea merupakan gambaran orang yang mempunyai pandangan negatif terhadap Tuhan. Orang-orang yang mempunyai pandangan positif terhadap Tuhan seperti halnya Raja Hizkia akan bertindak positif juga. Apakah tindakan itu? Mereka akan percaya kepada Tuhan seperti ayat 5 tadi sudah kita baca. Orang yang mempunyai pandangan positif terhadap Tuhan pasti akan mempercayai Tuhan. Mengapa ada orang-orang Kristen yang pergi ke dukun atau ke penyembuh-penyembuh alternatif yang mengobati secara mistik? Karena mereka tidak mempunyai pandangan yang positif tentang Tuhan. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta ini dan oleh karenanya sanggup menyembuhkan mereka. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan mau menyembuhkan mereka, atau mereka menganggap Tuhan tidak mempedulikan mereka. Mereka mempunyai pandangan yang negatif terhadap Tuhan dan pandangan yang positif terhadap dukun. Selanjutnya, orang yang memiliki pandangan positif terhadap Tuhan akan berpaut kepada Tuhan. Mengapa kita masih menjumpai orang-orang Kristen yang tidak mau membaca firman Tuhan dan menjadikannya sebagai patokan hidup mereka dan melakukannya? Alasan terdalam yang mungkin mereka tidak sadari adalah karena mereka menganggap remeh firman Tuhan. Mereka lebih percaya kepada pemikiran mereka sendiri. Untuk apa membaca firman Tuhan? Toh pikiranku sudah membuatku berhasil hingga saat ini. Aku tidak perlu firman Tuhan, demikian pikir mereka. Hal ini berbeda dengan sikap positif yang ditunjukkan Raja Hizkia terhadap Tuhan. Ia mau berpaut, memegang, dan melakukan firman Tuhan sekalipun ia seorang raja. Kitab Amsal pasal 13 ayat 13 berkata, "Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan." Berkat bagi orang yang mempunyai sikap positif terhadap Tuhan sungguh indah. 2 Raja-Raja 18 ayat 7 berkata, "Maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya." Sebaliknya Raja Hosea mempunyai pandangan yang negatif terhadap Tuhan. Ia menganggap Tuhan tidak ada apa-apanya. Memikirkan soal Tuhan hanya membuang-buang waktu saja. Perintah-perintah Tuhan hanya menyusahkan saja. Lebih jauh lagi mungkin ia berpikir, jika aku melanggar perintah dan ketetapan Tuhan, apa yang bisa Tuhan perbuat terhadap aku? Aku seorang raja yang berkuasa dan dikelilingi oleh para prajurit. Amsal 13 ayat 13 yang sudah kita baca mengatakan bahwa siapa yang meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Jika kita memiliki sikap yang negatif seperti Raja Hosea ini terhadap Tuhan, ingatlah akan apa yang dialami oleh Raja Hosea. Ia mengalami kekalahan atas Raja Asyur. Dia menjadi tawanan
diangkut dan dibuang ke Asyur. Oleh karena itu saudara, marilah kita mengoreksi diri kita. Apakah kita sudah menghargai firman Tuhan, mempercayai dan berpaut kepada Tuhan, atau seringkali kita meremehkan firman Tuhan? Biarlah pagi hari ini, renungan ini membuat kita sadar bahwa sangat penting kalau kita itu berpaut kepada Tuhan, menghargai firman-Nya, membaca, merenungkan, dan melakukannya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa di dalam surga. Terima kasih untuk nasihat teguran yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami pagi hari ini. Sesungguhnya kami mengakui seringkali kami meremehkan firman Tuhan. Seringkali kami justru lebih memperhatikan apa yang dikatakan oleh manusia ataupun oleh hati kami sendiri, oleh pikiran kami sendiri. Tetapi pagi hari ini Engkau telah mengingatkan kami. Kami tidak mau lagi meremehkan firman-Mu Tuhan. Kami mau tetap berpaut dan percaya kepada Tuhan dalam segala situasi kehidupan kami, karena kami rindu untuk selalu mengalami penyertaan Tuhan dalam setiap perkara yang kami jalani dalam hidup ini. Jamahlah hati kami Bapa, Roh Kudus tolong kami untuk bisa melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan kami menjadi kepujian bagi nama Tuhan di hadapan manusia. Dan mereka yang melihat hidup kami mengetahui bahwa Allah di dalam Yesus Kristus penuh dengan kuasa, sanggup melakukan segala perbuatan ajaib dan sanggup menyelamatkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Sikap positif terhadap Tuhan adalah refleksi dari iman yang benar. Selamat beraktivitas orang-orang pilihan Tuhan yang diberkati. Tunjukkan kepada dunia bahwa kita semua adalah orang yang beriman dan berpaut hanya kepada Tuhan. Berkat Tuhan atas kita semua. Amin.